Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Arisma. Saya dari kelompok 2 yang akan melanjutkan pembahasan materi tentang harga pokok produksi. Secara umum, harga pokok produksi merupakan jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan mulai pada saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk yang siap dijual. Lebih mudahnya, harga pokok produksi dapat dicerna dengan modal atau pengorbanan dalam proses produksi berdasarkan nilai ganti pada saat pertukaran. Baik, berikutnya ada harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan merupakan harga atau nilai barang yang dijual. Umumnya, cara menghitung HPP ini ditentukan pada persediaan awal produk ditambah dengan jumlah harga produksi dan dikurangi dengan persediaan akhir produk. Di bawah ini ada dua cara untuk perhitungan HPP. Yang pertama, pendekatan full costing, dan yang kedua, pendekatan variable costing. Baik, pendekatan full costing merupakan cara menghitung harga pokok produksi atau HPP sekaligus cara menghitung biaya produksi yang berkaitan dengan memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Dan yang kedua, pendekatan variable costing. Pendekatan ini merupakan cara menghitung harga pokok produksi dengan hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang masih bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Adami akan menjelaskan contoh perhitungan metode full costing. Di sini ada sebuah contoh. PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unit yaitu Rp500.000. Biaya produksi, biaya variabel per unit. Biaya langsungnya yaitu Rp110.000. Tenaga kerja langsungnya Rp60.000. Overhead pabrik variabel Rp30.000. Biaya tetap per tahunnya Rp12 juta. Persediaan barang jadi. Unit persediaan awal 0. Unit yang diproduksi 100 unit. Unit yang terjual 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun Rp7 juta. Biaya pemasaran variabel per unit Rp50.000 dikali 80 unit sama dengan 4 juta. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan full costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Jawabannya yaitu ini. Biaya produksi berdasarkan full costing. Rumusnya sendiri yaitu bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel ditambah overhead pabrik tetap sama dengan Rp100.000 ditambah Rp60.000 ditambah Rp30 ditambah Rp12 juta per 100 sama dengan Rp320.000. Jadi harga pokok produk keseluruhan sebesar Rp320.000. Laporan laba rugi berdasarkan full costing. Penjualan 80 dikali Rp500.000 yaitu Rp40 juta. HPP persediaan awal 0. Harga pokok produksi 100 dikali Rp320.000 sama dengan Rp32 juta. Barang tersedia untuk dijual Rp32 juta. Persediaan akhir 20 dikali Rp320 sama dengan Rp6.400.000. Harga pokok penjualan sama dengan Rp25.600.000. Harga pokok penjualan sendiri yaitu dari harga HPP persediaan awal yang 0 ditambah harga pokok produksi yang Rp32 juta. Dijumlahkan 0 ditambah Rp32 juta sama dengan Rp32 juta. Nah, terus dikurangi persediaan akhir yang Rp6.400.000.
32 juta dikurangi 6.400.000 sama dengan 25.600.000. Terus laba kotornya sendiri yaitu didapatkan dari penjualan 40 juta dikurangi harga pokok penjualan yang 25.600.000 sama dengan 14.400.000. Di sini ada juga beban admin dan penjualan yang didapat dari biaya pemasaran tetap 7 juta ditambah biaya pemasaran variabel 4 juta. Di mana ini 4 juta dan 7 juta dan 4 juta sendiri yaitu yang dari soal. Jadi 7 juta ditambah 4 juta sama dengan 11 juta. Selanjutnya yaitu laba bersih. Laba bersih sendiri didapat dari laba kotor 14.400.000 dikurangi beban admin 11 juta sama dengan 3.400.000. Saya Rima Nur Hasanah akan menjelaskan contoh perhitungan metode variable costing. PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga jual per unit 500.000, biaya produksi, biaya variabel per unit, bahan langsungnya 110.000, tenaga kerja langsung 60.000, overhead pabrik variabel 30.000, biaya tetap per tahun 12 juta. Persediaan barang jadi, unit persediaan awal 0, unit yang diproduksi 100 unit, unit yang terjual 80 unit, biaya pemasaran tetap selama 1 tahun 7 juta, biaya pemasaran variabel per unit 50.000 dikali 80 unit sama dengan 4 juta. Pertanyaannya, dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan variable costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Jawab, biaya produksi berdasarkan variable costing, rumusnya bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel sama dengan 110.000 ditambah 60.000 ditambah 30.000 sama dengan 200.000. Jadi, biaya per unit menggunakan variable costing atau biaya produksi menggunakan variable costing yaitu Rp200.000. Sekarang laporan laba rugi berdasarkan variable costing. Penjualan 80 dikali 500.000, 80 ini dari unit yang terjual, 500.000-nya dari harga jual per unit. Menghasilkan 40 juta. Biaya variabelnya harga pokok produksi 80 dikali 200.000, 80 dari unit yang terjual, 200.000 dari hasil biaya per unit menggunakan variable costing. 80 dikali 200.000 yaitu 16 juta. Beban administrasi dan penjualan 80 dikali 50.000, 80 unit yang terjual dikali biaya pemasaran variabel per unit sama dengan 4 juta rupiah. Total biaya variabel 16 juta ditambah 4 juta sama dengan 20 juta. Margin kontribusi 40 juta dikurangi 20 juta yang total biaya sama dengan 20 juta rupiah. Biaya tetap, overhead pabrik tetap 12 juta, beban administrasi dan penjualan 7 juta, total biaya tetap 19 juta. Laba netonya yang margin kontribusi dikurangi total biaya tetap sama dengan 1 juta rupiah. Jadi, selisih laba neto antara full costing dan variable costing yaitu Rp3.400.000 dikurangi 1 juta sama dengan Rp2.400.000. Berasal dari saldo akhir sejumlah 20 unit. 20 unit ini dari mana? 20 unit ini dari unit yang diproduksi dikurangi unit yang terjual. 100 dikurangi 80 sama dengan 20 unit. Berasal dari saldo akhir sejumlah 20 unit dengan perbedaan harga pokok antara full costing dengan variable costing sama dengan 320.000 dikurangi 200.000 dikali 20 sama dengan 2.400.000. 320.000 ini yaitu hasil dari biaya produksi menggunakan full costing, yang 200.000 hasil dari biaya produksi menggunakan variable costing. 320.000
dikurangi 200.000 dikali 20 sama dengan 2.400.000 rupiah. Cara menghitung harga pokok penjualan atau HPP dibagi ke dalam 4 tahap. Tahap yang pertama, menghitung biaya bahan baku. Bahan baku yang digunakan atau biaya bahan baku dapat dihitung dengan cara menjumlahkan saldo awal bahan baku dan pembelian bahan baku, kemudian dikurangi saldo akhir bahan baku. Rumus menghitung biaya produksi berupa bahan baku yang digunakan yaitu biaya bahan baku sama dengan saldo awal bahan baku tambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Di tahap kedua, menghitung biaya produksi. Cara menghitung biaya produksi dapat dilakukan dengan menjumlahkan 3 biaya komponen harga pokok penjualan yang pertama, atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Dengan demikian, rumus menghitung biaya produksi adalah biaya produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Di tahap ketiga, menentukan harga pokok produksi. Cara menghitung harga pokok produksi dapat dilakukan dengan menjumlahkan biaya produksi dan saldo awal persediaan barang kemudian dikurangi saldo akhir persediaan barang. Rumus untuk menghitung pokok produksi adalah harga produksi sama dengan total biaya produksi plus ditambah saldo awal persediaan barang dikurangi saldo akhir persediaan barang. Di tahap keempat, menghitung HPP. Cara menghitung HPP dihitung dengan menjumlahkan harga pokok produksi dengan persediaan barang awal kemudian dikurangi persediaan barang akhir. Rumus menghitung HPP dapat dituliskan sebagai berikut. Harga pokok penjualan atau HPP sama dengan harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. Sekian. Saya Anissa Haniatul Apipah akan menjelaskan contoh perhitungan HPP atau harga pokok penjualan. Di sini kami mengambil contoh dari PT Pangan Sentosa yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi makanan. Diketahui, pada bulan Juni diperoleh data kepemilikan persediaan bahan baku PT Pangan Sentosa yang meliputi bahan baku mentah 60 juta, bahan setengah jadi 90 juta, makanan siap jual 120 juta. Untuk proses produksi makanan yang akan dijual di bulan Agustus, PT Pangan Sentosa melakukan pembelian bahan baku 750 juta, biaya pengiriman 10 juta, biaya pemeliharaan bahan baku 9 juta. PT Pangan Sentosa juga memiliki sisa penggunaan bahan-bahan baku pada akhir bulan Juli dengan rincian sisa bahan baku 50 juta, sisa bahan setengah jadi 8 juta, dan sisa makanan siap jual 25 juta. Dari data-data tersebut, dapat dilakukan cara menghitung HPP sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku sama dengan bahan baku mentah 60 juta ditambah pembelian bahan baku 750 juta ditambah biaya pengiriman 10 juta dikurangi sisa bahan baku 50 juta. Dapat dijumlahkan biaya bahan baku sama dengan 770 juta. Yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi sama dengan makanan siap jual ditambah sisa makanan siap jual 145 juta ditambah biaya pemeliharaan bahan baku 9 juta. Dapat dijumlahkan biaya produksi sama dengan 154 juta. Yang ketiga, harga pokok produksi. Harga pokok produksi sama dengan biaya produksi 154 juta ditambah bahan setengah jadi
90 juta dikurangi sisa bahan setengah jadi 8 juta. Dapat dijumlahkan harga pokok produksi sama dengan 236 juta. Dan yang terakhir yaitu HPP. HPP sama dengan harga pokok produksi 236 juta ditambah makanan siap jual 120 juta dikurangi sisa makanan siap jual 25 juta. Dapat dijumlahkan HPP sama dengan 331 juta rupiah. Dengan demikian, diperoleh harga pokok produksi pada bulan Agustus adalah 236 juta dan harga pokok penjualan adalah 331 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep Abdullah Zaini, saya dari kelompok 2 NPM 2019-01024. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep informasi akuntansi penuh. Secara definisi ya, pada dasarnya informasi akuntansi penuh itu merupakan suatu informasi akuntansi yang terdiri dari seluruh aktiva, seluruh pendapatan, dan juga seluruh beban atau sumber pendanaan yang dikorbankan. Jadi kalau kita bicara mengenai informasi akuntansi penuh itu yang harus diingat adalah berarti di situ kita menghitung seluruh pendapatan, seluruh aktivanya dan seluruh bebannya. Dan kita bisa lihat di sini di PDF yaitu pembahasan informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi. Objek informasi tersebut bisa berupa produk, keluarga produk, aktivitas, departemen divisi, atau perusahaan secara keseluruhan. Nah, berikutnya adalah manfaat informasi akuntansi penuh. Nomor 1, ada pelaporan keuangan. 2, analisis kemampuan menghasilkan laba. 3, mengetahui berapa biaya yang telah dikeluarkan. Kalau nomor 1, untuk secara pelaporan, di mana di sini informasi akuntansi penuh biasanya kita digunakan untuk membuat sebuah laporan keuangan. Di mana laporan keuangan ini seperti yang kalian tahu bisa untuk pihak luar dan bisa juga laporan keuangan internal kepada manajemen. Jadi ada dua, pihak luar untuk pihak luar dan untuk pihak dalam untuk manajemen. Dan manfaat kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba, di mana di sini informasi dari seluruh aktiva tadi, seluruh pendapatan, seluruh beban, nanti biasanya bisa kita gunakan untuk memprediksi. Jadi kira-kira dalam periode ini penghasilan sekian, punya beban sekian, itu nanti kira-kira kita dapat penghasilan atau laba berapa sih sebenarnya. Nah, itu manfaatnya. Nomor 3, selanjutnya manfaat informasi akuntansi yaitu mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan. Manajemen secara rutin memerlukan informasi biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu objek biaya seperti produk, keluarga produk, jasa, aktivitas, pusat biaya, atau perusahaan secara keseluruhan. Jadi kalau ada pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu, dapat dijawab dengan menyajikan informasi biaya penuh yang bersangkutan dengan objeknya. Nah, biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu tadi berperan bagi manajemen. Dalam hal apa saja? Di sini sudah dicantumkan di PDF, evaluasi konsumsi sumber daya, struktur biaya perusahaan pesaing, pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri, penentuan harga jual produk dan jasa, biaya daur hidup produk atau jasa, biaya mutu, cost reimbursement, inventory costing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan full costing dan variable costing. Full costing dan juga variable costing, keduanya adalah metode yang sama, digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Walau memiliki tujuan yang sama, tetapi kedua metode ini memiliki perbedaan. Berikut ini adalah beberapa perbedaan dari full costing dan variable costing yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, perhitungan harga pokok produksi yang berbeda.
Kemudian yang kedua adalah laporan keuangan pada laporan laba rugi. Dan yang terakhir adalah biaya per periode. Kelebihan full costing dan variable costing. Berikut ini adalah kelebihan dari metode full costing dan variable costing yang bisa Anda jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih metode mana yang hendak Anda gunakan untuk perusahaan Anda. Yang pertama ialah kelebihan full costing. Kelebihan full costing ini mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif. Dan kemudian adalah kelebihan metode variable costing. Sesuai untuk Anda yang hanya ingin merencanakan untuk memperoleh laba dalam kurun waktu yang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayah. Saya akan menjelaskan apa sih kelemahan full costing dan variable costing. Sebenarnya tidak ada metode yang tidak memiliki kelemahan. Berikut ini adalah kelemahan dari metode full costing dan variable costing. Yang pertama adalah kelemahan full costing. Dalam metode full costing, maka harga jual Anda akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Kenapa? Karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memiliki yang diinginkan. Metode ini hanya sesuai digunakan untuk Anda yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah kelemahan variable costing. Pemisahan yang dilakukan pada discretionary freight cost dan committed fixed cost akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini akan menyebabkan naik turunnya suatu laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produksi perusahaan. Variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifat lebih musiman, karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Dalam metode variable, maka biaya overhead tetap tidak akan dimasukkan, sehingga nilai persediaan akan menjadi lebih rendah. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai kalkulasi biaya metode tradisional. Metode tradisional merupakan metode perhitungan biaya, di mana perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Metode perhitungan biaya secara tradisional dapat disebut juga dengan metode perhitungan berdasarkan unit. Alokasi biaya overhead pada pabrik metode tradisional didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau jam kerja mesin, atau juga hanya berdasarkan pada volume produksi barang.